Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwwata illa billah. Wa bismillahi sholli wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada hari ini saya ingin memperkenalkan dengan judul sekolahku. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan memberikan sejarah singkat Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah Arman. Alhamdulillah, dimulai pada 26 tahun silam ketika para tokoh dan pemuda di Kampung Arman kembali meneruskan perjuangan pembangunan dan pengembangan kemajuan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah setelah mendirikan Madrasah Ibtidaiyah tahun 1959, maka pada tahun 1992 berdirilah Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah sesuai dengan piagam pendirian madrasah dengan kepala sekolah yang pertama yaitu almarhum Ustadz Maskur Mahbub. Setelah beliau meninggal tahun 2003, maka tamu kepemimpinan kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah dipegang oleh saudara istri saya sendiri sampai saat ini. Dengan segala keterbatasan yang ada, baik keterbatasan sarana dan prasarana maupun minimnya tunjangan kesejahteraan guru, honor, gaji, namun Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah tetap terus berupaya mensejajarkan diri dengan sekolah lain. Keberadaan gedung sekolah Madrasah Tsanawiyah yang selama ini merupakan bukti kesungguhan pengelola dan dukungan penuh masyarakat melalui swadaya murni, kian hari kian butuh perbaikan dan penambahan di sana sini. Tahun pelajaran 2020-2021, Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah kembali mendapat pengalaman yang berharga. Salah satu diantaranya adalah ikut menyelenggarakan pelaksanaan ujian berbasis online. Hingga saat ini gedung Madrasah Tsanawiyah dan Ibtidaiyah Nurul Falah telah berdiri dengan megah dan menjadi kebanggaan masyarakat Kampung Arman pada khususnya dan Kota Depok pada umumnya. Visi, misi, dan tujuan moto Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah Arman. Visi: membentuk generasi muda bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat jasmani dan rohani, serta berguna bagi nusa bangsa dan agama. Misi: mendidik siswa menjadi orang yang berkepribadian luhur dan berakhlak mulia. Mendidik siswa agar memiliki kecerdasan, keterampilan, dan wawasan keagamaan yang berguna di masa yang akan datang. Membina siswa menjadi generasi bangsa yang dinamis, kreatif, dan inovatif, serta terampil dalam ibadah dan muamalah. Tujuan: secara umum, tujuan yang ingin dicapai pada tingkat pendidikan lanjutan bagi masyarakat. 1. Membina anak didik agar menjadi manusia yang memiliki dua bidang ilmu, baik agama maupun bidang umum. 2. Mendukung mensukseskan program pemerintah dalam hal pemberantasan buta huruf. 3. Menjadikan generasi bangsa generasi yang berilmu dan berakhlakul karimah. 4. Membekali generasi bangsa dengan memberikan pengetahuan teknologi dan mengarah kepada kemantapan intek. Moto: berilmu amalia, beramal ilmiah. Alhamdulillah, Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah mempunyai gedung, halaman, dan fasilitas yang lainnya sendiri. Saya akan perkenalkan kepada anak-anakku sekalian. Kita punya kantor yang di dalamnya ada terdiri dari kantor kepala sekolah, kantor TU, kantor dewan guru. Selanjutnya, satu lokal yang terdiri dari ada di dalamnya yaitu perpustakaan, kantor OSIS, dan kantor kesehatan UKS,
dan satunya lagi adalah pramuka. Selanjutnya, kelas terdiri dari 6 lokal, kelas 7 2 lokal, kelas 8 2 lokal, kelas 9 2 lokal. Akan tetapi ada untuk lab komputer ini dipergunakan juga untuk kelas. Halaman seperti yang kalian lihat nanti ini cukup luas, bisa dipergunakan untuk berolahraga, berupacara, dan yang lainnya, kegiatan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Selanjutnya, kamar kecil buat wanita ini ada di bawah, 2, nanti buat pria laki-laki 2. Nah, barangkali itu saja yang ingin saya perkenalkan kepada anak-anakku sekalian, bahwa di lingkungan Madrasah Sanawiyah Nurul Falah secara keseluruhan nanti kalian akan saksikan sendiri apabila kalian nanti sudah berada di Madrasah Sanawiyah Nurul Falah. Barangkali untuk tahun ini, tahun ajaran 1 semester ke depan, kita masih menyelenggarakan nanti pelaksanaan pembelajaran secara online, terkecuali dalam perjalanannya ada sesuatu hal yang barangkali sudah mengarah kepada yang lebih baik. Nah, itu saja yang saya dapat berikan atau yang saya dapat perkenalkan kepada anak-anakku sekalian. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung kepada siswa dan siswi MTS Nurul Falah, siswa baru tahun 2020-2021. Perkenalkan, saya sebagai guru di MTS Nurul Falah, Bapak Al-Pusat PSAG, di mana memiliki satu fungsi, di antaranya adalah sebagai pembina OSIS di MTS Nurul Falah. Mungkin kata-kata OSIS adalah sesuatu yang asing buat kalian siswa baru yang memasuki jenjang di sekolah lanjutan, terutama di MTS Nurul Falah. OSIS adalah singkatan yang kepanjangannya adalah organisasi siswa intra sekolah, disebut dengan OSIS. Organisasi ini adalah satu organisasi intra yang ada di lingkungan sekolah, di semua satuan pendidikan di sekolah lanjutan. Organisasi ini adalah wadah untuk kita belajar berorganisasi, belajar meningkatkan potensi diri kita, kemampuan diri kita, dan tentunya kegemaran-kegemaran dan potensi-potensi yang ada di diri kita. Oleh karena itu, OSIS menjadi sesuatu yang penting buat siswa yang ada di sekolah lanjutan. Karena ini adalah satu organisasi yang mengkoordinir minat dan bakat seluruh siswa yang ada di lingkungan sekolah masing-masing, terutama di lingkungan sekolah MTS Nurul Falah. Di samping itu, OSIS adalah satu organisasi di mana siswa diajarkan untuk belajar berorganisasi, menjadi pemimpin, bersama-sama, bermusyawarah, mengeluarkan ide dan pendapat untuk satu tujuan, kemajuan bersama lewat organisasi OSIS. Biasanya OSIS ini yang menjadi pengurus adalah mereka-mereka yang kelas 8. Namun demikian, kelas 7, kelas 8, kelas 9 adalah bagian dari anggota OSIS, di mana setiap tahunnya mereka mempunyai hak dan kewajiban untuk memilih pengurus-pengurus yang baru. Dan kalian juga sebagai siswa baru punya peluang untuk masuk ke dalam organisasi tersebut dan
menjadi pengurus, kemudian kalian mengutarakan ide dan pendapat demi kemajuan teman-teman di MTS Nurul Falah. Oleh karena itu, saya harapkan kepada kalian semua yang menjadi siswa baru, nanti akan kenal apa itu OSIS. Karena OSIS memiliki kegiatan-kegiatan yang banyak sekali. Di antaranya ada kegiatan futsal untuk memenuhi minat dan bakat siswa. Ada kegiatan hadroh untuk juga memupuk dan meningkatkan potensi bakat. Ada juga kegiatan kepramukaan, kemudian kegiatan hari-hari besar Islam, atau kegiatan yang sifatnya momen-momen tertentu, baik itu Maulid, Isra Mi'raj, atau menghadapi bulan suci Ramadan, bahkan hari raya Idul Fitri. Itu semua dicoba dikelola oleh OSIS, yang tentunya nanti OSIS akan mengadakan rapat-rapat lewat kepengurusan dan setiap anggota bisa melaksanakan keputusan-keputusan pengurus dan mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Tentunya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan organisasi intrasekolah tidak lepas dari bimbingan, arahan, dewan guru, terutama pembina OSIS. Oleh karena itu, saya harapkan kepada kalian nanti ketika sudah bergabung di MTS Nurul Falah, cobalah aktif mengikuti kegiatan-kegiatan, dan kemudian kalian juga semuanya punya hak menjadi pengurus dalam kegiatan kepengurusan OSIS. Namun demikian, pemilihan kepengurusan OSIS ini akan dipilih setiap tahun di awal semester kedua. Kemudian saya harapkan kepada kalian semua yang menjadi siswa baru, nanti setelah situasi COVID ini reda, kalian tentunya akan diarahkan apa minat bakat kalian, apa kegemaran kalian oleh kakak-kakak kelas kalian, dan pilihlah kegiatan-kegiatan yang terbaik untuk meningkatkan potensi. Yang suka pramuka, silakan bergabung di pramuka. Yang suka dengan paskibra, silakan bergabung di paskibra. Yang suka dengan kegiatan pencaksilat, bergabung di pencaksilat. Dan tentunya nanti pada momen-momen tertentu kalian diarahkan oleh pengurus OSIS untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan OSIS. Karena itu, salam kenal dari saya sebagai pembina OSIS. Selamat bergabung di MTS Nurul Falah. Mari kita maju bersama-sama, menggali potensi, berkiprah, memupuk minat dan bakat kita bersama di MTS Nurul Falah. Selamat datang, selamat bergabung, dan tentunya kami ucapkan sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam materi MPLS atau Matsama, masa pengenalan siswa madrasah di MTS Nurul Falah Arman. Ibu akan memberikan materi cara belajar yang efektif dan efisien. Anak-anakku, kita sudah tahu ya bahwa belajar itu adalah sangat penting. Kita dari belajar itu dari mulai di dalam kandungan ibu kita sampai kita mau ke liang lahat juga kita masih belajar. Jadi proses belajar itu berlangsung lama. Dari mulai di kandungan sampai kita tua pun kita masih terus belajar. Nah, untuk saat ini kita belajar bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien itu. Efektif adalah cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif, kemudian mengimplementasikannya pekerjaan dengan tepat dan waktu yang cepat. Kemudian yang kedua, efisien. Efisien adalah cara untuk mencapai suatu tujuan dengan penggunaan sumber daya yang minimal namun akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, anak-anakku peserta Matsama atau MPLS, ada
belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama adalah tetapkan tujuan. Nah, kita dalam belajar itu harus tahu tujuan kita apa, kemudian target yang akan kita capai itu apa. Kalau kita seorang pelajar, misalkan sekarang duduk di kelas 7, berarti kita mempunyai target 1 tahun untuk naik ke kelas 8. Nah, itu berarti kita harus punya tujuan yang pertama. Kalau kita mau mencapai atau cara belajar yang efektif dan efisien, yang pertama itu kita harus punya tujuan atau target. Kalau kita mempunyai tadi tujuan untuk naik ke kelas 8, berarti kita belajarnya harus sungguh-sungguh. Atau kita ingin di pelajaran matematika, ingin mendapatkan nilai 9. Nah, itu target kita, berarti kita harus belajar juga dengan sungguh-sungguh agar kita mencapai target. Kita punya tujuan yang pertama. Kemudian cara belajar efektif dan efisien yang kedua adalah mengatur jadwal belajar. Ya. Jadi jangan seenaknya saja kamu belajar. Saya mau belajar nanti aja kalau lagi santai atau bagaimana, enggak, tapi tetap harus diatur jadwalnya. Ya, sekarang ini kita belajar daring ya atau online. Nanti misalkan dikasih waktu belajar mulai jam 7 sampai jam 12. Berarti kamu harus mengatur jadwal itu dengan baik. Di rentang waktu jam 7 sampai jam 12, karena kita belajar di online, berarti handphone yang kita gunakan tidak boleh untuk main games atau buka-buka aplikasi yang lain. Kita khususkan waktu kita adalah untuk belajar. Jadi kalau kita sudah atur jadwal kita, maka insya Allah hasil yang akan kita dapatkan juga akan maksimal. Kemudian yang ketiga adalah buat suasana belajar yang nyaman. Ini tergantung kalian ya. Mungkin ada yang pengen belajar nyaman itu dengan mendengarkan musik, nggak apa-apa. Berarti waktu kita belajar kita sambil menyetel musik kesukaan kita, apa musik pop, atau musik nasyid dan lain sebagainya. Atau juga yang nggak suka keramaian, dia sukanya tuh menyendiri, fokus gitu ketika belajar, nggak mau ada dengar-dengar. Itu juga tergantung individunya, dia sukanya yang mana. Jadi ini kita membuat suasana belajar yang nyaman agar ketika kita belajar itu ilmu yang kita dapat terus menempel ya di otak kita, atau kita jadi senang gitu belajarnya. Kalau suasananya enak atau nyaman, kita enak untuk belajar atau untuk membaca, jadi cepat meresap ke otak kita. Kemudian yang keempat, membuat ringkasan. Nah ini berarti kita dengan belajar itu kan kita membaca ada poin-poin yang penting. Nah itu kita buat ringkasannya untuk mempermudah kita nanti belajarnya ketika kita menghadapi ujian semester atau menghadapi ujian tengah semester atau ujian kenaikan kelas. Jangan seperti ada istilah SKS. Nah, SKS apa? Sistem kebut semalam. Kalau kebut semalam otak kita juga akan panas, karena tidak semua materi yang kita pelajari hari itu akan bisa kita ingat cepat. Tapi dengan kita membuat ringkasan, membuat rangkuman, kita ingat poin-poinnya apa, ini yang harus kita pelajari. Dengan membuat ringkasan, jadi ini akan mempermudah kita untuk belajar dan juga akan memudahkan kita untuk mengingat tema-tema yang telah kita pelajari. Kemudian cara yang kelima adalah membuat akronim yang mudah disingkat. Misalkan kita mau belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, ya, kita mau mempelajari huruf qalqalah, kita nggak hafal nih, tapi kita ingat kalau kita bikin akronim singkatan, misalkan baju di toko, berarti huruf qalqalahnya itu ada huruf ba, ada huruf jim, ada huruf dal, ada huruf to, ada huruf qaf, berarti ada 5 huruf. Nah ini untuk mempermudah kita, berarti untuk belajar yang efektif dan efisien. Nah, berarti kita membuat akronim atau singkatan awalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam, yang pahami, bukan menghafal. Jadi kalau kita belajar itu kita pahami poin-poinnya. Oh ini gimana
ya kita harus belajar, harus kita pahami. Kalau belajar matematika itu lebih banyak memahami daripada menghafal. Kalau kita paham, kita sudah tahu jalan ini bagaimana caranya ya, ini bagaimana rumusnya ya. Jadi rumusnya dengan dipahami, setelah itu baru dihafal. Karena kalau menghafal dulu, kalau kita tidak ulang-ulang bisa hilang gitu hafalan kita. Tapi kalau kita pahami, kalau sudah paham, insya Allah itu akan melekat ya di otak kita. Kemudian yang ke-7, jangan malu bertanya. Ini kita belajar. Ada pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Makanya kalau dalam belajar itu berarti kita jangan malu-malu bertanya. Kalau memang kita nggak bisa atau belum bisa, boleh kita bertanya. Di sekolah kita bisa bertanya dengan guru kalau memang kita belum paham semua atau beberapa materinya, atau juga bertanya dengan teman. Atau kalau kita belajar di rumah, kita bisa bertanya dengan orang tua kita bisa bertanya dengan kakak kita atau keluarga yang lain. Jadi ingat ya, jangan malu bertanya. Kemudian yang terakhir, pantang menyerah. Nah ini juga kita jangan udah kalau nggak bisa nggak mau belajar lagi, udah stuck di situ aja. Ini nggak boleh. Tapi kita kalau nggak bisa, kita terus pelajari sampai kita bisa. Karena kalau kita naik tangga aja kan, kalau kita mau mencapai suatu kesuksesan, nggak mungkin kita itu di tangga pertama atau sampai ketiga. Kalau tangganya ada 15 anak tangga, berarti kita harus melewatinya. Tangga pertama, tangga kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-15. Nah, ketika kita menaiki tangga itu, berarti itu kita pantang menyerah. Walaupun banyak halangan, walaupun banyak rintangan, tapi tetap harus kita hadapi agar kita nanti ke puncaknya itu kita sudah, alhamdulillah berhasil. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, dalam kita belajar di sekolah ya, proses belajar mengajar di sekolah atau di kelas itu dapat berlangsung dalam 3 cara. Yang pertama adalah tatap muka. Nah, ini memang kalau belajar itu kan harus ada guru dan murid yang saling berinteraksi ya. Tatap muka ini harus ada. Nah, kita sekarang dalam masa pandemi COVID. Nah, ini pengecualian ya. Kita tidak tatap muka langsung di kelas, tapi kita tatap muka daring atau secara online, baik lewat Zoom atau Google Meeting atau nanti di WA group atau banyak metode-metode atau aplikasi yang kita bisa bertemu dengan guru walaupun virtual. Kemudian yang kedua, belajar kelompok. Nah, belajar kelompok juga ini bisa mempermudah cara belajar yang efektif dan efisien. Nah, kalau di kelas kita bisa langsung belajar kelompok, sama di virtual atau kita lewat Zoom atau lewat Google Meeting atau lain sebagainya juga kita bisa buat belajar kelompok. Kemudian yang terakhir adalah ada pemberian tugas perorangan. Ini biasanya guru setelah memberikan materi itu nanti kalian diberikan tugas ya. Yang tugas ini nanti yang bisa mengukur bahwa kalau kita ini sudah memahami materi atau belum. Kalau kita bisa mengerjakannya, berarti kita bisa memahami materi tersebut. Itu untuk saat ini itu saja dari Ibu. Ibu harapkan kalian bisa mengambil ya kesimpulan yang tadi Ibu berikan, yaitu cara belajar yang efektif dan efisien itu ada 8. Yang pertama, tetapkan tujuan. Yang kedua, atur jadwal belajar. Kemudian yang ketiga, buat suasana belajar yang nyaman. Yang keempat, membuat ringkasan. Yang kelima, buat akronim yang mudah diingat. Kemudian yang keenam, pahami, bukan menghafal. Yang ketujuh, jangan malu bertanya. Yang kedelapan, pantang menyerah. Sekian dari Ibu. Selamat mengikuti materi-materi Maksama atau PLS yang lain. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sekian